Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Crew Channel. Cerita misteri kali ini tentang pengusiran sosok bayangan makhluk halus yang suka tidur dengan ibu rumah tangga atau IRT di kawasan kota Tapak Tuan. Terjadi pada tahun 2010 sampai 2014. Kisah ini diawali di sebuah rumah di Desa Hulu pada tahun 2010 lalu. Rumah berlantai 2 dan berpagar besi urir itu sekilas terlihat biasa-biasa saja. Tidak ada tanda-tanda keberadaan energi negatif. Malam itu saat Imran Samad masuk ke dalam rumah yang terlihat hanya berbagai aksesoris hiasan ruang tamu. Juga terpampang lukisan berukiran besar dan pot bunga keramik di ruang tamu. Di dinding ruang tamu juga terlihat bertengger foto keluarga pemilik rumah beserta istri dan anak-anaknya berukuran besar. Pemilik rumah adalah seorang PNS dan istrinya juga seorang PNS. Bapak pemilik rumah memanggil Imran Samad malam itu karena istrinya sering ketakutan menjelang malam tiba. Apalagi setelah mengalami ketakutan, sang istri langsung shock dan menangis. Lebih jelasnya, Imran tanya sendiri nanti sama kakak kamu itu, kata bapak pemilik rumah. Sedangkan istrinya saat itu sedang di dapur membikin kopi. Setelah istri pemilik rumah tiba sambil membawa 2 gelas kopi, dia lalu duduk dekat suaminya. Terlihat wajahnya penuh ketakutan. Imran Samad lalu bertanya, kenapa bisa ketakutan? Padahal di dalam rumah ada suami dan anak-anaknya. Istri Pak PNS pun bercerita, setiap malam di tempat tidur di mana dia dan suaminya berbaring, dia selalu merasa ada sosok lain yang berbaring di sampingnya. Dia seperti berbaring di tengah-tengah, suaminya berbaring di bagian kanan, sedangkan sosok bayangan yang dirasakannya itu berbaring di sebelah kirinya. Walau sosok bayangan dari alam lain itu tidak mengganggu atau mencoleknya, namun kejadian setiap malam itu membuat dia menjadi ketakutan. Konon, sosok bayangan itu sempat terlihat sekilas olehnya. Sosok bayangan itu menurutnya berwujud laki-laki tinggi hampir 2 meter memakai jas hitam. Wajah tidak begitu menyeramkan. Di atas bibir dihiasi kumis tebal, tetapi kehadirannya di ranjang tersebut membuatnya ketakutan. Siapa yang tidak takut? Takutlah saya. Walau saya lihat abang kamu ini di samping kanan, sosok bayangan itu di sebelah kiri saya, tutur istri pemilik rumah kepada Imran Samad. Katanya, pernah saat dia menceritakan kepada suaminya, malah sang suami sedikit cemburu dengarnya. Ulah sosok bayangan energi negatif yang tiba-tiba berbaring di sebelah kirinya itu telah menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka. Itulah membuat hati saya ini iba. Saya takut malah dicemburui, ucapnya sambil melirik ke arah suaminya yang duduk di sampingnya. Imran Samad lalu meminum kopi dan sesekali melihat ke arah Pak PNS yang juga mulai meminum kopi yang sudah mulai dingin. Sambil menikmati aroma kopi malam, Pak PNS lalu meminta Imran Samad untuk mengusir energi negatif yang sering bertandang di tempat tidurnya itu. Usir saja sosok bayangan pengganggu itu, Imran. Capek saya mendengar setiap tengah malam kakak kamu ini menangis ketakutan, pinta Pak PNS. Iya, tenang bang. Sebentar lagi saya usir, jawab Imran Samad kepada Pak PNS. Malam itu, sekira pukul 23 WIB, Imran Samad lalu mendeteksi keberadaan sosok energi negatif di dalam rumah mewah itu. Dalam deteksi sekilas terlihat sosok itu tidak ada di dalam rumah. Namun, pancaran jejak keberadaan sosok yang suka tidur di samping istri Pak PNS itu memang ada. Maka malam itu Imran Samad lalu mendeteksi asal-usul sosok itu berada. Dalam pendeteksian jarak jauh, terlihat di sana komplek kuburan umum di pinggir gunung. Imran Samad melihat sekilas sosok makhluk berbaju hitam atau berjas hitam itu sedang berdiri. Mungkin sosok bayangan itu sedang bersiap-siap menuju ke rumah Pak PNS untuk tidur bareng dengan istri Pak PNS.
Saat itu juga, Imran Samad langsung melakukan proses pembersihan dari pancaran energi negatif di dalam rumah itu. Setiap ruang lantai bawah itu, Imran Samad membersihkan aura jejak energi negatif. Tak terkecuali di dalam kamar Pak PNS juga dibersihkan, agar sosok bayangan berkumis itu tidak lagi mengenal jejaknya. Namun, di tengah pembersihan, Imran Samad melihat sekilas sosok bayangan besar berdiri di samping kiri rumah Pak PNS. Sosok itu terlihat mematung, tidak ada tanda-tanda ingin masuk ke dalam rumah. Setelah selesai tahap proses pembersihan di setiap ruang, lalu rumah Pak PNS itu dipagari oleh Imran Samad dengan jurusan cakra gaib. Selanjutnya, sosok bayangan yang sedang berdiri di samping rumah Imran Samad usir ke tempat semula. Sosok bayangan yang berdiri di samping rumah tiba-tiba saja menghilang, hingga malam-malam selanjutnya istri Pak PNS tidak lagi merasa ketakutan dan juga tidak lagi merasa sosok itu berbaring di sampingnya. Masih di kawasan kota Tapak Tuan, pada bulan April 2014, di sebuah rumah di Jambu Apa, IRT nama dirahasiakan itu sering mengalami ditiduri oleh sosok energi negatif bertubuh besar. IRT itu menuturkan kejadian pahit itu sering dialaminya setiap malam sekitar pukul 12 WIB. Ketika tengah malam itu, perasaannya mulai cemas dan dihantui ketakutan. Karena di antara sadar dan tidak sadar, dia merasakan seperti sedang ditindih oleh kekuatan yang berat. Ingin berteriak, tetapi mulut tidak bisa mengeluarkan suara. Mulut terkunci dan kaki tidak bisa dikatupkan. Jika dikatupkan, perutnya seperti ditusuk-tusuk dan dicakar-cakar oleh kuku tajam. Kaki saya tidak bisa diselimuti, Bang. Kaki selalu terbuka sendiri kalau saya selimuti kaki. Tubuh saya seperti ditusuk-tusuk, ujar IRT kepada Imran Samad di rumah saudaranya yang juga masih satu kampung itu. Lanjutnya, sosok bayangan itu sekilas ia lihat sangat besar dan berbulu. Kehadirannya selalu sekitar pukul jam 12 malam. Sementara sang suami yang di samping tidak mengetahui kehadiran sosok iblis berwujud energi negatif mengganggu istrinya itu. Sudah setahun saya alami ini, Bang, tuturnya. Lalu Imran Samad meminta kepada IRT membuat denah rumahnya. Maklum, proses pembersihan malam itu berlangsung di rumah saudaranya yang juga dekat di kaki bukit. Setelah denah rumah dibuat, Imran Samad lalu mendeteksi secara jarak jauh. Pertama, dideteksi sekitar luar, namun tidak terasa ada sosok yang mencurigakan. Namun setelah dideteksi melalui denah bagian dalam rumah, Imran Samad merasakan pancaran energi negatif tepat di kamar IRT dan juga di bagian dapur rumah. Saat itu dari jauh Imran Samad melihat sekilas sosok bayangan besar sedang berdiri di sudut kamar. Sorot matanya merah, mungkin sosok itu tahu malam ini akan berlangsung talak 3 ulah aksi nakalnya itu. Proses pembersihan diawali pengusiran sosok pengganggu yang setahun belakangan ini tidur dengan IRT. Malam ini sosok energi negatif itu akan saya pindahkan dengan ibu. Ibu bantu dengan berzikir dalam hati, pinta Imran Samad kepada IRT yang kelihatan pucat itu. Malam itu kota Tapak Tuan diguyur gerimis. IRT beberapa kali jatuh pingsan saat Imran Samad melakukan proses pengusiran makhluk nakal itu. Imran Samad terus berkonsentrasi mengusir sosok bayangan besar yang menurut terawang bertubuh kekar, berwajah mirip serigala dengan dada membusung dan pinggang ramping. Sosok bayangan itu melesat keluar kamar yang ditepati ibu muda. Kemudian sosok itu berlari ke arah perbukitan lalu lenyap. Sedangkan IRT masih tergeletak di lantai rumah saudaranya itu. Lalu perut IRT terlihat bergelombang. Dia pun merintih sakit. Ia merasa tubuhnya seperti disayat-sayat senjata tajam. Suara-suara burung malam di luar rumah membuat tubuh Imran Samad merinding tiba-tiba. Apalagi sosok besar yang sudah keluar dari kamar ibu muda tidak terlihat lagi di dalam terawang. Jangan-jangan sosok itu balik menyerang tubuh ini, batin Imran Samad saat itu. Imran Samad pun bersiap-siap untuk pulang kalau situasi makin menyeramkan malam itu. Namun beberapa menit kemudian sosok itu sudah kembali terlihat dalam terawang batinnya.
di mana sosok itu bergeser dan bergerak menuju belakang rumah saudara ibu muda, tempat berlangsungnya pembersihan. Ibu muda malam itu masih Imran Samad lihat tergeletak, matanya sulit dibuka dan perutnya makin bergelombang hebat. Imran Samad pun berulang kali menyalurkan bioenergi positif untuk membersihkan tubuhnya dari energi negatif sosok bayangan besar yang lagi kasmaran kepada ibu muda. Imran Samad lalu melihat arah ibu ERT yang malam itu sedang menemani anaknya. Tak henti-hentinya memakan daun sirih di pintu rumah itu. Dalam pandangan batin, Imran Samad melihat sekilas sosok bayangan besar. Mungkin malam itu kepingin melihat IRT yang sedang pingsan. Tetapi terhalang oleh pagar pancaran energi positif yang sebelumnya sudah pasang di rumah saudaranya itu. Sesekali terdengar cakaran di celah dinding rumah bagian samping. Karena proses pembersihan yang diwarnai hiburan dangdut lewat TV swasta yang dihidupkan orang rumah sejak Imran Samad sampai hingga proses pembersihan berlangsung tidak begitu membuatnya takut. Lalu sejurus kemudian aura negatif sosok bayangan besar yang sedang bersandar di balik dinding luar merayap ke dalam rumah dan berputar-putar di sekitar tubuh IRT yang masih tergeletak di lantai. Kehadiran pancaran aura negatif itu tidak membuat proses pembersihan terhadap IRT terganggu. Bahkan IRT saat itu terlihat sudah sadar dari pingsannya. Proses pembersihan pun diakhiri dan Imran Samad berjanji untuk 7 hari ke depan akan datang lagi. Proses pembersihan untuk kedua kalinya di hari ke-7 masih di rumah saudara IRT. Saat itu dia masih ragu atas keberadaan sosok bayangan besar yang selama ini tidur dengannya itu. Ia masih cemas karena sudah trauma. Setiap malam selalu diganggu sosok bayangan besar itu. Di tangan Imran Samad, lihat denah rumahnya diperlihatkan kepadanya untuk diterawang ulang. Denah rumah itu lalu Imran Samad deteksi dengan jurus bioenergi tenaga dalam banda sakti atau TDBS. Hasil deteksi sosok besar itu sudah menjauh dari kamar ibu muda. Deteksi terus berlanjut di setiap kamar rumah berkonstruksi kayu itu sedang mendeteksi tiba-tiba saja tangan Imran Samad terhenti di sudut ruang lain. Kali ini terdeteksi sosok energi negatif berwujud perempuan tua menyeramkan. Menyeringai ke arah Imran Samad dari jarak jauh. Sosok perempuan tua kemudian berpindah ke arah pintu masuk rumah IRT dan terlihat duduk di bangku sehelai papan di depan rumah. "Apa ada bangku sehelai papan di depan rumah itu?" tanya Imran Samad kepada IRT. "Ada, kenapa bang?" jawabnya. Lalu tubuhnya kembali hoyong ke belakang dan tergeletak pingsan di lantai rumah saudaranya itu. Sesudah duduk kembali, IRT sudah kembali tenang dan tidak banyak bertanya lagi. Namun Imran Samad sarankan kepada suaminya yang kebetulan di hari kedua proses pembersihan itu menemani IRT, dan ibu dari IRT yang suka makan sirih juga ikut menemani. Saat itu IRT kembali merasakan perutnya seperti bergelombang. Namun saudaranya sempat heran dengan bentuk tubuh IRT yang dulu terlalu gendut, sekarang seperti hilang berat badannya 10 kilo. Ya, tubuh IRT seperti susut setelah usai pembersihan energi negatif. Sosok bayangan besar itu di tubuhnya itu. IRT yang kepingin punya momongan ini pun kembali meminta Imran Samad untuk memulangkan energi negatif kepada orang yang mengirimnya. Imran Samad pun meyakinkan dia bahwa semua itu bukan ulah orang jahat. Kalaupun ulah orang jahat, juga tidak boleh membalasnya. Dia pun mengangguk dan kembali melanjutkan proses pembersihan energi negatif di tubuhnya. Imran Samad mengatakan kepada suaminya, "Nanti kalau pulang jangan lupa menyiram air 1 gelas yang telah dipersiapkan saudara ibu muda untuk disiram di bangku depan rumah." Tanpa membuang waktu, suami langsung mengambil air di dalam gelas lalu pulang menyiram bangku itu. Setelah melakukan beberapa kali pembersihan, tubuh IRT sudah berangsur membaik. IRT tidak lagi mengalami tusukan-tusukan di dalam perutnya. "Tubuh kakak saya itu sudah enak, Pak. Tidak ada gangguan lagi. Dan sudah bisa berselimut sampai ke ujung kaki, Pak," kata saudara IRT melalui pesan singkat kepada Imran Samad.
Masih di kawasan kota Tapak Tuan pada bulan November 2014. Setelah 2 malam berakhir, ibu muda yang tinggal di sebuah ruko simpang Tugu Pala itu diganggu sosok bayangan hitam besar. Sosok besar itu datang kala dia mau tidur. Di saat mata ingin terpejam, sosok bayangan hitam memegang tangannya untuk diajak keluar dari ruko itu. Cerita ringan itu tiba-tiba saja meluncur dari mulut ibu muda kepada Imran Samad yang saat melakukan proses pembersihan energi negatif di lantai 2 ruko tempat tinggalnya itu. Tangan saya dipegang dan ditariknya. Saat saya membuka mata, terlihat oleh saya sosok bayangan besar sedang duduk di samping saya, Bang, ujarnya sambil menahan takut itu. Ibu muda itu menempati lantai 2 ruko, sedangkan untuk lantai 1 digunakan untuk tempat usaha. Malam itu, Imran Samad dan ibu muda serta didampingi saudaranya naik ke lantai 2. Sejak kakinya menaiki tangga hingga sampai di lantai 2, energi ruko itu tiba-tiba saja menyeruak dan menerpa tubuh Imran Samad. Di lantai 2 itu, sekilas terlihat beberapa energi negatif sedang bercengkrama. Ibu muda itu meminta supaya sosok bayangan hitam besar itu hilang dari rukonya itu. Dia juga meminta untuk menutup pandangan matanya, supaya tidak bisa melihat keberadaan sosok bayangan mengerikan itu lagi. Sudah 2 malam ini kejadian itu didatangi sosok bayangan besar itu. Meski terasa bagai dalam mimpi, tetapi setelah saya buka mata, terus terlihat sosok itu sedang berdiri di kiri saya. Sedangkan suami saya di samping tidak mengetahuinya lanjutnya lagi. Sebelum Imran Samad membersihkan tubuhnya dari energi negatif, terlebih dahulu aura negatif yang ada di lantai 2 itu diusir keluar dulu. Imran Samad berkonsentrasi untuk menarik sosok bayangan besar yang sekarang berada di ranjang ibu muda itu. Sosok bayangan besar itu sedang duduk tepat di bantal yang ada di ranjang itu. Imran Samad melakukan proses pengusiran dengan daya pikiran, dan terlihat sekilas sosok itu berdiri dari ranjang dan berjalan menuju tangga yang dinaiki tadi. Ibu muda lalu Imran Samad minta duduk sambil meluruskan kakinya di lantai, dan beberapa menit kemudian kedua kakinya bergerak-gerak dan tubuhnya bergoncang hebat. Matanya lalu tiba-tiba melotot ke arah tangga. Imran Samad melihat tangan ibu muda membentuk cakar sambil mengeluarkan suara nyaris berteriak. Melihat keadaan itu, maka Imran Samad meminta untuk berpindah posisi duduk. Sambil membersihkan tubuh ibu muda dari pengaruh energi negatif sosok bayangan besar hitam itu, dalam hati Imran Samad masih memerintahkan sosok bayangan itu pindah dari ruko. Sekilas terlihat sosok bayangan itu lenyap dari penglihatan mata batin, dan suasana lantai 2 itu sudah nyaman dan dingin. Lalu Imran Samad melihat sekilas dari jauh kemana pindahnya sosok besar itu. Ternyata dia terlihat sedang duduk di bawah jembatan. Setelah tubuh ibu muda itu bersih dari pengaruh energi negatif, lalu Imran Samad tanyakan penyebab penghuni jembatan itu datang mengusik. Lalu dia bercerita karena di jembatan itu dia sering buang sampah. Saya sering buang sampah di atas jembatan itu, kadang tengah hari, dan ada juga jam 2 siang saya buang sampah di bawah jembatan itu, katanya. Mungkin saat buang sampah itu kena kepala sosok bayangan besar tadi, dan dia mengikuti ibu sampai ke atas ruko ini. Ya, mungkin juga di bawah jembatan sana tidak ada tempat tidur, maka dia betah tidur di atas ranjang itu. Tidur bertiga lah ya, jawab Imran Samad sambil ketawa dalam hati.